Jadi gini Mbak, kalau Mbaknya, kalau saya lihat ya, enaknya kalau kita privat nih bisa kelihatan. Kalau nggak privat karena banyak jadi agak susah. Karena privat bisa kelihatan. Jadi gini Mbak, Mbak itu kuncinya cuma satu, tidak boleh jengkel sama laki-laki. Laki-laki itu bisa bapak kandung, bisa suami, bisa anak, bisa rekan kerja, bisa siapa aja. Pokoknya yang namanya laki-laki nggak boleh jengkel. Nah Mbaknya tuh kelemahannya saya lihat jengkelnya sama laki-laki. Betul Pak Haji. Oh betul? Oh tepuk tangan dong. Kebetulan papa saya memang nggak deket sama saya. Cuma cuma udah almarhum Pak. Oh udah meninggal. 2023 kemarin. Ibu saya kan juga kesini Pak. Kita sekeluarga muridnya Pak Haji. Nah itu papa udah nggak ada. Jadi Mbaknya jengkel sama papa. Dulu jengkel gak sama dia? Iya, udah jengkel lagi nih karena sifatnya tuh berbeda. Jadi gimana ya? Kalau dia kan orangnya agak mungkin karena didikan kecilnya dia keras, jadi dia tuh nggak ada romantisnya gitu Pak Haji. Sedangkan saya tuh senangnya dibelai, disayang-sayang itu. Sedangkan dia tuh tak tok itu kayak apa sih ini gitu kayak gitu Pak Haji. Jadi kayak kok padahal dia ngasih sayang dalam bentuk lain, mungkin dibeliin apa kebutuhan atau dipenuhin gitu. Cuman kalau perempuan tuh kayak kok gini Bang? Apa ya kayak kosong gitu Pak Haji batinnya gitu. Sorry ya. Nama M. Kundin. Tinggal di mana? Di Bandung. Sehari-harinya apa? Saya biro jasa STNK dan jualan es krim. Biro jasa STNK sama jual es krim. Udah pernah ke RDI apa belum? Baru pertama. Baru ini? Iya Haji. Oke, hajatnya apa? Hajatnya pengen lunas hutang. Utangnya berapa? Sekitar 400. Kesini sama siapa? Sendiri. Sendiri. Jaminannya apa utangnya? Nggak ada jaminan. Rumah. Oh rumah. Oke. Ada lagi yang mau diobrolin? Nah, terus kedepannya pengen punya omset lebih baik gitu. Boleh. Nanti diajarin ya. Yuk sebelahnya. Nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Isroi. Dari Semarang. Pekerjaan saya macam-macam ini. Kemarin kami buka karoseri. Apa? Karoseri Maju Jaya. Bapak buka karoseri Maju Jaya. Ya. Produknya apa tuh? Mobil apa? Mobil box, trailer, dam, tronton, Tronton. Ya. Tronton, box, dam, tangki, macam-macam semua. Bikin sendiri. Jadi mobilnya kepalanya dari dealer. Ya. Nanti Bapak bikin dam truknya. Ya, betul. Bikin boxnya. Ya, betul. Oh iya. Udah berapa lama? Dari tahun 2010. Tapi 2010 kan 2025. 25. Karyawannya berapa semuanya? Dulu karyawannya 50, sekarang habis karena nggak ada. Dulu 50. Sekarang nggak ada lagi. Sekarang nggak punya karyawan. Nggak ada lagi karena sepi sekali dan dikejar-kejar utang, nggak bisa bayar itu. Dikejar-kejar utang. Ya. Jadi kalau ada orderan udah nggak nerima orderan lagi dong. Sudah nggak bisa karena sekarang. Bikin dump truck udah nggak bisa lagi. Sudah nggak bisa karena rata-rata mereka sekarang nggak pakai DP. Kalau tadinya kan masih pakai DP, sekarang nggak pakai DP, jadi nggak bisa belanja untuk pekerjaannya. Jadi Bapak sekarang nganggur? Sekarang kadang jadi lawyer, kadang jadi ketua ormas begitu. Kadang jadi lawyer, kadang jadi ketua ormas. Ya. Ketua ormas apa? Kebetulan saya ketua DPD GRIP Jawa Tengah. DPD GRIP Jawa Tengah. Iya. Oh iya. DPD. Ya, DPD. Kalau DPD di atasnya DPC ya? Di atasnya DPD. Jadi saya ketua provinsinya. Oh, provinsi Jawa Tengah. Ya, Jawa Tengah. Di bawahnya ada kabupaten. Kabupaten 35 kabupaten. Oh iya. Terus kalau lawyer saya itu permasalahannya banyak, permasalahan tanah, tapi belum pernah ada yang lolos gitu karena yang lolos. Karena selalu orang yang datang ke saya itu pro bono. Jadi apa? Pro bono. Singkatan apa? Kalau uangnya sudah habis baru ke tempat saya. Jadi, iya. Jadi kalau uangnya istilahnya pro bono. Ya, pro bono. Jadi kalau urusan apa saja karena menganggap saya itu ormas, dianggap saya itu punya uang, makanya kalau ada masalah suruh nalangin begitu rata-rata. Jadi sampai hari ini semenjak saya dilantik bulan September belum ada usaha yang membuat
ada pemasukan. Bahkan bengkel saya jadi berhenti karena uangnya kan juga kepake begitu, Bapak. Berarti kalau Grip Jaya DPD provinsi. Ya, provinsi. Oh iya. Kalau kabupaten namanya DPC. Kalau kecamatan PAC. Ya. Bapak kesini sama siapa? Saya diajak istri saya. Diajak istri. Oh, ya. Yang tahu RDI istri dulu. Istri dulu. Oh. Nah, kemarin karena surat lelang dari bank itu turun, makanya istri saya langsung ngajak ke sini. Udah kesana aja. Utangnya piro? Dulu utang saya itu kalau total sekitar 4 miliar. Jaminannya apa? Bengkelnya. Oh, bengkel. Jaminnya bengkel sama rumah sama gudang. Oh iya. Ya udah nanti diajarin ya. Yuk sebelahnya. Nama. Izin Pak Haji. Pasien lama Pak Haji. Pasien lama. Tahun berapa? 2021 waktu 2021. Itu istri yang berkunjung. Apa? Tinggal di mana? Di daerah Yasmin Pak Haji. Bogor. Oh iya. Yang waktu itu ada kearifan lokal nenek saya. Nenek? Iya waktu itu kan. Oh iya, nenek apa coba cerita? Kearifan lokalnya apa nenek? Ya waktu itu kan masih kecil selalu disuwuk sama nenek. Disuwuk sama nenek? Iya, setiap berangkat sekolah pokoknya disuwuk terus bilangnya itu selalu pinter, sukses. Pinter, sukses. Alhamdulillah dari strata pendidikan lancar semua Pak Haji sampai dengan jenjang IPB tanpa tes dan lain-lain gitu. IPB? Ya. Nah sekarang kali ini saya sama istri udah beberapa kali kesini. Untuk kali ini saya coba menanyakan gimana caranya biar rezekinya deresnya Pak Haji. Sedekahnya dinaikin. Iya. Seperti sabda Pak Haji waktu itu kan, nanti rumah sekian ribu meter dan lain-lain. Nah sedekah alhamdulillah sudah continue. Nah berapa bulan terakhir ada sedikit ujian. Jadi seluruh kegiatan saya itu kayak termin itu agak terhambat gitu Pak Haji. Gampang bos, kan arti sedekah artinya tolak bala. Saya punya tamu namanya Roni bareng sama Haji Marco. Dulu dia nggak punya duit, utangnya 6 miliar. Apa yang disedekain? Barang dagangannya dia, ciki-ciki, permen. Iya. Nah tapi sekarang dia mau sedekah ciki, gue nggak mau. Moso sama dari dulu ciki, permen, nggak mau gue. Duit. Nah dia sedekah duit. Alhamdulillah dia sedekah 2 juta setiap hari. Sedekah Jumat Barokah 1 juta. Alhamdulillah sekarang omsetnya 600 juta. Nah lu tinggal paksain aja bilang sama bini lo. Kalau kita bayar bunga cicilan udah biasa. Coba kita naikin yuk sedekah kita berapa sedekah subuh. Mau 100.000 per hari, mau 200.000 per hari, mau berapa bebas. Nanti lo tingkatin nanti. Nah kedua bikin tajub Allah. Nah apa yang bikin tajub Allah? Ya tadi baca Quran 12 juz. Bangun jam 00 senyum mandi pagi tajud baca Quran. Atau lo minta nenen istri atau istri tawarin nenen ke si bos kayak Haji Marco kan tadi habis Jumatan nenen sebelum kesini ya. Tuh. Yang dinenenin ada, yang nenenin ada loh di belakang. Jadi kita rekonsiliasi. Iya, izin Pak Haji. Ini juga termasuk bagian yang pengen saya tanyakan juga. Kunci rezeki adalah keharmonisan cinta kasih sama pokoknya sayang dengan istri. Kebetulan istri ini ada sedikit anugerah. Dia jijik sama saya. Dalam tanda kutip gitu. Artinya entah kalau kata beberapa ustadz berapa ini ada leluhur dia yang menjaga beliau ini agak sedikit inilah kontra dengan sekeliling anak, istri dan beberapa orang terdekat gitu. Membuat auranya itu benci atau apa. Gampang gitu, bos, gitu. Lo kalau mau nenen sama bini lo kan bini lo benci lihat lo. Ya. Muka lo ganti foto CRV atau mobil Honda Accord terbaru warna putih, pasti bini lo nenenin. Hah? Kenapa? Walaupun saya baru beliin WRV belum sampai ke situ. Muka lo hitam, mesti ganti itu Honda Civic warna putih. Nah, nanti bini lo pasti luluh hatinya.
Tapi kalau lo nggak mobil nggak bisa, gitu. Kenapa? Ya itu. Apa? Nantinya Pak Haji gantian. Oh, gantian. Ya itu. Jadi lo baru beli mobil apa sekarang? Kemarin alhamdulillah tahun lalu WRV Pak Haji. Hah? WRV. WRV. Iya. Masih di bawahnya HRV Pak. Di bawahnya HRV. Oh iya. Harusnya yang terbaru warna putih, yang paling atas. Tahapan selanjutnya Pak Haji. Hah? Tahapan selanjutnya itu. Pertama baru yang merah dan yang kecil dulu. Nanti iya. Baru naik level ke. Ini lo sukanya warna putih, udah gue keker alat kelamin ini warna putih. Kalau lo alat kelaminnya hitam. Gak ada humor. Yuk, banyak apa? Mana mic-nya? Ini Pak Haji. Yuk. Saya dari Surabaya Pak Haji. Abang? Dari Surabaya. Ibu dari Surabaya? Iya. Kesini sama siapa? Sendirian. Gini, tinggal di Surabaya sama siapa? Saya, ya sebetulnya saya itu kan janda Pak Haji. Saya Janda? Iya, saya umur berapa? Umurnya saya 62. Waduh, muda banget. Janda Pak Haji sudah tua. Masih bohai, masih saya bulan. Ini anak saya semuanya 4 laki-laki Pak Haji. Tapi saya itu terburuk Pak Haji. Terburuk nasib saya. Terburuk. Rumah sudah saya jual, disuruh jual sama anak saya. Setelah saya jual rumah Pak Haji, saya nonton deket ini kayak gua gak dengar. Saya itu setelah saya jual rumah Pak Haji, terburuk nasib saya. Terus pertama saya dagang Pak Haji, sekarang saya hancur Pak Haji, tidak punya uang sama sekali. Saya mau memaksakan sesini, saya jual TV Pak Haji. Ya. Saya jual TV laku 3 juta. Kenapa nggak jual diri? Ya enggak Pak Haji, ya alhamdulillah saya itu orang Islam Pak Haji. Naudzubillah. TV 3 juta Pak Haji saya jual. Saya jual Pak Haji, murah-murah diambil Pak Haji. Saya buat sanggup ke sini, saya mau kepingin. Ya, sekarang pertanyaannya apa? Ya itu Pak Haji, saya itu kan katanya Pak Haji. Ya. Kalau orang enggak usah cari, kita enggak usah cari uang ya, uang datang sendiri. Ya. Gimana caranya Pak Haji, orang saya itu tidak boleh nangis. Iya, enggak jualan. Saya itu sedihnya itu Pak Haji. Saya bukan nangis. Iya, enggak boleh. Sebetulnya saya enggak pernah menangis, hanya ini terharu saya Pak Haji. Nggak boleh. Dari anak saya. Soalnya anak saya itu jatah saya Pak Haji ya. Pensiunan saya sudah habis Pak Haji, kan sudah saya gadein anunya itu. SK-nya? Iya, saya terima hanya 200 1 bulannya. Sekarang pertanyaannya apa? Ya itu saya kepingin punya modal Pak Haji. Gimana caranya? Tadi ajarin ya. Iya, gini Pak Haji, saya mau tanya lagi nih. Gimana caranya? Saya sudah mengerjakan sholat Pak Haji ya. Yang Pak Haji ini, saya mulai kecil tidak pernah ikut itu ngaji, tidak pernah. Setelah saya ikut RDAY, alhamdulillah saya itu badan saya mengerti Islam Pak Haji ya. Ngaji saya bisa, terus saya sholat, saya mandi ya Pak Haji. Sholatnya itu 68 sudah saya jalani Pak Haji, sudah hampir 2 bulan. Tapi saya belum ada ini Pak Haji reaksi apa-apa. Gimana caranya supaya saya punya modal gitu Pak Haji? Ibu nggak bakal dikabulin Bu, sampai kiamat juga nggak bakal dikabulin. Kenapa? Karena ibu sholatnya, ibadahnya bukan karena Allah. Oh iya Pak Haji. Harusnya kan wa nasuki wa mayaya wa mamati lillahi robbil alamin. Iya. Kalau ibu enggak, wa nasujuki. Iya. Harusnya inna sholati wa susuki wa Yamaha wa CRV wa ARV wa Yahonda wa Yamaha wa Agia wa Innova wa Alfa. Velfire. Gimana Pak Haji caranya? Ibu tuh ibadah tuh bukan karena Allah, karena cair. Oh duit gitu ngejar Pak Haji. kita nggak boleh Bu. Iya Pak Haji. Itu Terus pasti Bu. Saya belum pernah punya tamu RDAY yang hajatnya tidak terkabul. Iya, belum pernah. Iya. Gini Pak Haji, solusinya saya kan punya tanah Pak Haji, dikasih warisan ya dari nenek. Sebetulnya saya tidak pernah jual Pak Haji, modal kecil. Terus sama saudara saya misalnya itu jual punya mus, mumpung saya masih hidup gitu. Tapi ternyata saya kenal RDAY selamanya nggak ada orang yang mau beli Pak Haji. Terus tapi ada orang 2 sudah saya mengenal RDAY, sudah ada orang 2 yang mau beli. Tapi kok kenapa tidak mau ngasih, tidak mau dia tidak mau gold gitu loh. Harganya sudah dikasih sama saudara saya, tapi dia nggak mau nawar Pak Haji. Sudah dikasih. Pertanyaannya apa? Ya?
Pertanyaannya apa? Ya itu saya kepin punya modal Pak Haji, apa tanah itu supaya tolong Pak Haji. Nanti pulang dari sini laku dibayar. Iya, emang ibu saya doain jangan laku dulu ya. Iya. Ketemu gua dulu baru laku. Iya, saya sebetulnya mau yang privat 10 Pak Haji. Saya sambat sama anak saya, tak malah saya diolokin sama anak jangan. saya. Ini aja yang murah meriah dulu 2 juta. Iya Pak Haji. Tapi saya itu gimana kalau saya disuruh, katanya Pak Haji suruh sodako terus. Dari mana saya haji tidak punya uang Pak Haji? Kan ibu nggak saya suruh sodako. Kapan saya ngomong sama ibu sodako? Enggak, saya kalau lihat itu Pak Haji YouTube itu kalau itu buat orang lain khusus buat ibu enggak? Oh iya Pak Haji ya. Enggak, ibu terjun ke lumpur Lapindo. Baru terkabul. Iya Pak Haji, jangan Pak Haji, kasihan saya Pak. Galah humor. Iya. Ntar diajarin ya. Iya saya. Yuk sebelahnya. Iya. Makasih Pak Haji. Nama Sulistiani dari Tinggal Semarang. di mana? Semarang. Semarang. Kesini sama siapa? Sama suami. Suami yang mana? Oh, yang tengah. Iya. Terus tahu RDI dari mana? Dari teman Pak Haji. Kok percaya? Iya percaya karena. Loh, apa sih ini dipercaya nih? Dari YouTube juga Pak Haji. Dari YouTube. Iya. Terus saya ngelakuin itu, alhamdulillah. Saya ngelakuin itu alhamdulillah Pak Haji. Nyaman. Iya. Jadi sekarang hajatnya apa? Pengen saya lunas utang. Lunas utang. Iya. Itu aja. Iya, sama anak saya supaya dapat rumah yang bagus. Anaknya berapa semuanya? 6 Pak Haji. 6? Iya. Satu bapak? Enggak. Berapa bapak? Sambung juga Pak Haji. Hah? Sambung. Iya, jadi ada dapat 6 tuh berapa bapak? Anak saya 1, bapak anaknya 5. Jadi 6. Digabung ya Pak Haji. Poyoan. Ya. Ya, yang pertama pengen pengen punya rumah Pak Haji. Oh iya. Iya. Kita diajarin ya. Iya. Yuk, mbaknya. Ya, nama Vidi Pak Haji. Ya. Kesini sama suami. Suaminya mana? Yang sebelah ini. Yang sebelah. Gara-gara kesini gara-gara mimpiin Pak Haji. Mimpi? Beneran Pak Haji. Mimpi meluk Pak Haji apa dipeluk Pak Haji gitu. Aduh, pantesan saya ngaceng terus. Mbaknya nggak taunya mimpi. Nggak tahu artinya apa, nggak tahu Pak Haji. Emang mimpi itu terus gitu. Udah lama juga nggak ketemu Pak Haji kan. Terakhir tuh di Natrabu Pak Haji. Kita? Di Natrabu? Iya. Saat itu. Terus ya udah Pak Haji terakhir tuh bilang ke saya, kamu layanin suami seperti anak kecil. Nanti rezekinya dari dia. Artinya apa? Pesugihannya. Pak Haji bilang gitu kan. Terus saya tuh yang pengen saya tanya sekarang, ya gini aja deh. Hajat saya 1, pengen rumah sama mobil lunas. Yang kedua, pengen punya rumah baru lagi. Soalnya anak udah mulai gede. Sekarang kamarnya masih berapa? 2. Paling besar lagi perempuan? Laki. Umur 11 tahun. Nomor 2? Perempuan umur 7 tahun. Makin gede dia nggak punya kamar sendiri Pak Haji. Maklum rumahnya juga masih yang tipe kecil kan, belum yang gede gitu. Saya pikir apa harus pindah atau ngebangun rumah lagi gitu, maksudnya direnovasi gitu. Itu pengennya. Terus sama apa lagi Mas, pokoknya rezeki suami bagus gitu ya Pak Haji ya. Karena selama ini tuh yang masuk itu ceret gitu sedikit gitu Pak Haji. Jadi kayak oh iya. Terus mama besok nih ada masalah sedikit, masalah bayaran anak sekolah. Jujur aja Pak Haji, masih ada utang anak sekolah. Dan besok harus ketemu sama kepala sekolahnya, harus ngomong, nggak tahu nanti bayar jawaban berapa? 30. Nah itu masih besok mau ketemu sama kepala sekolahnya, mau ya kayak berembuk gitu Pak Haji. Seperti apa kita nggak tahu jalannya, pokoknya mau kesini mau bukan minta sih, pengen. Jadi mobil cicilan. Jujur aja Pak Haji, iya. Rumah cicilan. Iya. Sekolah anak cicilan. Nggak apa-apa Pak Haji ya, buka-bukaan. Nggak apa-apa, tadi ajarin. Ya, jadi intinya itu. Terus sama satu lagi Pak Haji, saya tuh sering dimimpiin ada sosok perempuan nenek-nenek di mimpi saya. Tapi itu nggak tahu apa Pak Haji, perempuan terus. Itu takutnya jadi penghalang rezeki saya itu loh Pak Haji. Itu yang nggak tahu, yang tadi tanya sama suami saya, apakah itu memang dari turunan dari keluarga bapak saya Palembang atau apa gitu. Soalnya di mimpi itu sosoknya selalu itu gitu. Jadi gini Mbak, kalau mbaknya, kalau saya lihat ya, enaknya kalau kita privat nih, bisa kelihatan. Kalau nggak privat, karena banyak jadi agak susah. Karena privat bisa kelihatan. Jadi gini Mbak itu kuncinya cuma 1, tidak boleh jengkel sama laki-laki. Laki-laki itu bisa bapak kandung, bisa suami, bisa anak,
bisa rekan kerja, bisa siapa aja. Pokoknya yang namanya laki-laki nggak boleh jengkel. Nah mbaknya tuh kelemahannya saya lihat jengkelnya sama laki-laki. Betul Pak Haji. Oh betul? Betul. Oh tepuk tangan dong. Kebetulan papa saya memang nggak deket sama saya. Cuma cuma udah almarhum Pak. Oh udah meninggal. 2023 kemarin. Iya. Ibu saya kan juga kesini Pak. Kita sekeluarga muridnya Pak Haji. Nah itu papa udah nggak ada. Jadi mbaknya jengkel sama papa. Dulu ya. Jengkel gak sama dia? Iya, udah jengkel lagi nih karena sifatnya tuh berbeda. Jadi gimana ya? Kalau dia kan orangnya agak mungkin karena didikan kecilnya dia keras, jadi dia tuh nggak ada romantisnya gitu Pak Haji. Sedangkan saya tuh senangnya dibelai, disayang-sayang itu. Sedangkan dia tuh tak tok itu kayak apa sih ini gitu kayak gitu Pak Haji. Jadi kayak kok padahal dia ngasih sayang dalam bentuk lain, mungkin dibeliin apa kebutuhan atau dipenuhin gitu. Cuman kalau perempuan tuh kayak kok gini Bang. Apa ya kayak kosong gitu Pak Haji batinnya gitu. Sorry ya. Gak apa-apa ya Pak Haji ya. Gak apa-apa nih nyindir buat orang yang pada duduk di karpet. Oh gitu ya. Ada yang melototin saya. Oh gitu. Iya. Jujur Pak Haji, beberapa laki-laki yang udah beristri suka ada yang godain saya. Iya. Saya mau jujur aja, maaf ya Mas kalau aku buka. Iya. Tapi ini tuh saya jadi kelemahan yang sebenarnya saya sebel kayak gini. Kok nih orang tahu banget sih kelemahan saya tuh senangnya diperhatiin, diiniin. Saya takutnya itu jadi kebablasan gitu Pak Haji. Sebenarnya saya nggak mau gitu kan. Cuman entah kenapa kok laki-laki lain bisa tahu, tapi kayak dia enggak gitu. Perasaan saya bilang gitu Pak Haji. Jadi makanya pengen kesini tuh yang jelek-jelek biar hilang deh gitu. Karena saya pengen fokus untuk suami sama untuk masa depan gitu Pak Haji. Kalau mbaknya mau, tapi kan mbaknya belum tentu mau. Apa Pak Haji? Yang bisa ngobatin mbaknya tuh suami tercinta. Apa tuh? Apa? Cebok alat kelamin suami, air cebokannya diminum mbaknya, atau mbaknya ngemot alat kelamin suami sampai spermanya keluar ditelan. Oh nggak apa-apa Pak Haji? Nggak apa-apa. Oh gitu? Iya. Itu maunya dia tuh Pak Haji? Maunya Pak Haji? Maunya dia itu? Maunya? Iya. Sama cuman kameramen doang. Masalahnya gini Pak Haji, kita kan maaf ya berhubungan suami istri itu agak susah di rumah. Karena rumah itu kan cuma berapa sih Mas? 90 meter ya. Kamar cuma 2, kamar anak-anak di depan sama pembantu. Kita kalau malam tuh dia suka minta, tapi saya bingung, nggak enak sama itu, biarin aja, tutup aja pintunya. Nggak enak, gitu, malu. Jadi kasihan juga dia, kadang-kadang suka, aduh sebagai istri kok dosa mod gitu. Aja, mod. Nggak perlu ML Pak Haji? Nggak usah. Oh gitu? Di situ ya kuncinya Pak Haji? Oh. Waduh. mau lagi. Itu Pak Haji. Mau lagi. Jadi minta diajarin itu aja sih yang bisa bikin yang rezeki. Yang bisa ngobatin mbaknya cuma suami tercinta. Oh, itu pengaruh ke rezeki juga nggak Pak Haji? Oh iya, jadi banyak sampai kapanpun rumahnya ya segitu, nggak akan besar. Kalaupun besar nggak lebih dari 1000 meter. Oh gitu. Nggak akan lebih dari 1000 meter, paling 200, 300. Kalau misalkan 1000 nggak mungkin, karena banyak kan kadang suka sebel sama si suami tercinta. Nah caranya apa naklukinnya? Ya mbaknya emot. Sampai keluar. Sampai keluar. Ditelan. Ulangi lagi telan. Iya, izin Pak Haji. Ya. Kalau saya ngasih ini masukan, kadang suka mental Pak Haji. Mental. Makanya kamu maunya dikasih tahu sama siapa? Pak Haji. Tapi bener ya. Ketika misalkan dikasih tahu Pak Haji, lakonin. Ya udah. Saya minta tolong Pak Haji, coba diwejangin. Karena kalau dia ngasih tahu saya mental. Tapi kalau Pak Haji yang bilang, nggak tahu saya lebih sayang ke Pak Haji kali ya mungkin. Nggak Pak Haji, bercanda Pak Haji, bercanda. Chemistry sampai mimpi dipeluk gitu kan? Mimpi meluk Pak Haji, ya gitu Pak Haji. Jadi kalau mbaknya mau diobatin dulu, karena kan di tempat mbaknya tuh kan kadang suka kesel, sebel. Nah setelah mbaknya ditaklukin, nanti rezeki ngejar mbaknya sendiri. Herannya dia dapat project, sehingga bisa pindah rumah. Alhamdulillah ganti mobil baru. Kok Pak Haji bisa tahu? Tadi yang Pak Haji sebutin kenapa di otak saya itu Pak Haji baca. Yang tadi yang akor terbaru. Kaget. Terus warnanya sama, warna putih. Itu kok bisa? Padahal Pak Haji lagi lihat ke situ, tapi nyampainya ke sini. Oh ke sini. Habis gue lihat laki lo hitam.
Pasti lawannya putih nih. Maklum pulang dari Papua Pak Haji. Iya, jadi nanti bos dikontrak sama perusahaan besar yang bayarnya dolar. Ntar Bukan kayak gitu. rupiah. Ntar kayak gitu ada Pak Haji. Iya. Itu udah ada wacana sih Pak Haji. Udah ada. Wah, tepuk tangan dulu dong. Mudah-mudahan sih. Mudah-mudahan. Ya? Oh, saya nggak tahu. Mudah-mudahan. Kan masih rahasia. Bayangin. Dia sama suaminya rahasia, sama gue terbuka. Suaminya sama dia rahasia, dia sama gue terbuka. Bisa begitu sih bos. Wow, luar biasa. Iya bos, gue lihat nih bos. Lu tuh ke depannya, kalau aja istri lo takluk sama si bos, kalau ibarat bahasa Islamnya tuh mahabbah sama suami, bos nanti rezekinya nggak ada serinya dan dapat kontrak di sama perusahaan. Bayarnya dolar. Nah kalau udah bayar dolar, itu kalau dijual, wow, rupiahnya luar biasa. Jadi kontraknya dolar. Jadi nggak ngaruh tuh temen-temennya sosial media, ya medianya istri, teman-teman sekolahnya, orang tua muridnya jauh bos. Ya Allah, dibaca lagi, dibaca lagi sama Pak Haji. Selama ini emang gitu, suka cerita sama dia, Mas, ibu si ini kok bapaknya enaknya rezekinya gede banget, biasalah istri kan gitu, gimana sih caranya? Terus dibaca lagi sama Pak Haji tadi. Iya, tenang aja Bu. Saya itu banyak ngerem Pak Haji. Apa? Banyak ngerem cerita sama dia itu. Oh, banyak ngerem? Iya, karena ntar kalau misalkan kita ngomong A, dikejar. Oh, dikejar. Kapan gitu, kapan, ya capek. Mending jangan ngomong dulu. Kalau Pak Haji baru ngomong. Aduh. Lo mesti privat kali bos. Iya. Mesti privat kalau pas pulang ke Bogor. Iya. Jadi ide gini Mbak. Mbak bikin suami tercintanya kelepek dalam arti kata cinta kasih, terima kasih, kasih sayang. Jadi Mbaknya buat seharmonis mungkin. Nanti uangnya lewat dia. Gitu. Jadi nanti diserahin ke mbaknya, mbak tinggal ngatur. Mau ganti HP baru, iPhone yang 16 Pro. Jadi kita nggak malu sama teman-teman orang tua murid, ya kan? 16 Pro gitu loh. Ini kita kadang dilongok 13 Pro. Aduh kelamaan. Ayang, 13 Pro ayang. Ya Pak Haji. Gak apa-apa gue ngomong gitu ya? Gak apa-apa, saya emang lebih baik Pak Haji istilah katanya ya telanjangin di sini nggak apa-apa. Ya maksudnya dalam kata-kata konotasi. Maksudnya maksudnya dibuka gitu ya. Iya, nggak apa-apa karena daripada di gitu itu tapi nggak terkabul hajatnya itu mendingan kayak gitu nggak apa-apa Pak Haji. Iya, jadi itu aja. Bikin romantis. Kalau pas dia lagi pulang di Jakarta di Bogor berapa lama? Seromantis mungkin. Bikin dia romantis. Nanti uangnya nanti dia kasih ke mbaknya bisa mau beli apa. Yang aku mau emas yang itu 50 gram, emas batangan 25 gram. Dibeliin loh, harganya tau gak 43.700.000. Dia seneng kalau punya emas batangan, disimpan, buat simpan. Iya benar. Oh benar? Wow, tepuk tangan dulu dong. Walaupun 25 gram ya. Dulu Pak Haji. Dulu Pak Haji pernah bilang, nanti lu tuh nggak usah ngapa-ngapain, laki lu bawa lu kemana ke Plaza Indonesia, lu beli ini. Kok tahu? zaman dulu Pak Haji. Pas kita ketemu sebelumnya, pokoknya udah banyak nih yang Pak Haji tuh neropongnya tuh tek pas semua. Jadi ya udah. Ke Plaza Indonesia bos. Nanti beli parfum.
Tetapi sebaliknya Allah murka kalau dikotori dengan sifat-sifat ini. Apa kata Allah? Wa qad khaba man dassaha. Pasti, niscaya kamu akan rugi, kamu akan sengsara, kamu akan menderita, kamu akan bangkrut. Karena apa ya Allah? Karena kamu dassaha, mengotori. Ngotorin apa? Ngotori jiwa. Jiwa kita dikotori, maka yang datang yang negatif. Tapi sebaliknya, kalau kita tanam yang positif tadi, dibersihkan hatinya, disucikan jiwanya, kata Allah kamu akan beruntung. Dasarnya itu Pak Haji rumuskan ilmu 18 sifat yang harus dihindari. Ini dibuang jauh-jauh dari hati kita. Ini modal kalau kita mau naik haji, besok berangkat haji, saat lempar jumroh, ini yang kita ucap saat melempar. Gundah, buang. Gelisah, buang. Murung, buang jauh-jauh. Sedih, makan setan. Makan setan. Itu. Bukan sekedar lempar gini doang. Ya, itu adalah bukan benci ke setannya, bukan. Kita buang sifat negatif kita. Aslinya seperti itu. Ini kita dibantu Pak Haji dengan ini. Jadi modal. Itu kira-kira tentang sifat negatif, sifat yang harus kita hindari, kita tanam positif agar hajat apapun yang Bapak Ibu hajatkan pasti terkabul dengan kita bersihkan. Ini janji Allah ya. Kalau Allah berjanji pasti ditepati. Karena Allah innallaha la tukhliful mi'ad. Allah tidak akan mengingkari janji. Ini tadi janji Allah, kita akan bahagia kalau kita bersihkan hati kita. Cinta kasih sayang tadi ditekan-tekankan untuk semuanya, Bapak Haji. Pasti janji Allah. Rasanya seperti ini gimana? Yakin tingkat dewa, kata Bapak Haji. Kalau berkehendak baca surat Yasin. 1 ayat saja. Innama amruhu idza arada say'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kalaulah Allah berkehendak terhadap kita semua, hajat terkabul cair 100 miliar besok atau minggu depan, Allah mudah. Allah tinggal ucap kun, jadi, maka jadi. Syaratnya harus bersih hati. Satu pun nggak boleh. Saya mau Bapak dan Ibu pulang dari sini harus cair 10 miliar paling lama sebulan. Kalau sampai sebulan nggak cair, rugi. Orang udah diajarin kok. Gimana cara ngilanginnya? Jadi lawan dong. Dengan cara apa? Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. 999 kali. Sehari 27 kali. Bisa? Harus bisa. Bisa. Saya malah lebih, Pak Haji. Ya, boleh. Tapi saya gini, Pak Haji, saya di sini saya tidak punya sifat gini, Pak Haji. Tapi saya setelah di rumah itu saya tadi Ibu sedih. Enggak, rasanya kayak ada yang ganggu Pak Haji ini loh. Saya kalau di sini tenang Pak Haji, kayak seperti saya di Mekah, Pak Haji. Saya dulu ke haji itu. Saya di bawah ya. Ya? Saya tenang juga ya. Iya. Tenang Pak Haji, saya tidak punya ini Kak. Tapi kalau di rumah kan apa Pak Haji, ada yang jengkel gitu mesti. Ada kayak orang manas-manasi gitu. Gak bisa, Ibu mesti lawan. Oh gitu, iya. Kalau Ibu nggak lawan ya nggak bisa. Iya. Kan mau, sekarang gede jengkel apa gede hajat? Gede hajat Pak Haji. Ya udah dilawan. Iya. Jangan jengkel. Iya, alhamdulillah saya baca Pak Haji sampai 30 gitu, alhamdulillah. Tapi kok nggak terkabul-terkabul? Iya Pak Haji. Masih jengkel. Oh iya Pak Haji. Iya, soalnya ada orang yang dolimi saya tuh Pak Haji. Jadi orang paling goblok jolimin Ibu. Orang paling goblok menjolimi Ibu. Iya. Cantik enggak? Iya. Tinggi enggak? Hitam enggak? Enggak ada. Iya. Orang paling goblok jolimin Ibu. Ibu tuh cocoknya langsung disantet. Nggak bisa dijolimin. Ya, jangan Pak Haji. Ada lagi sebelum saya tutup? Saya Pak Haji. Kebetulan dalam waktu dekat ini memang banyak sekali proyek-proyek yang diserahkan ke saya.
Pertanyaan, karena semua ini terhambat tidak pernah jadi, baru wacana saja, termasuk pencairan dana ganti tol yang sudah di depan mata tinggal ngambil itu selalu ada masalah terus. Nah sekarang bos ada gak tuh sifat 18 yang tadi diterangin sama si bos? Ada gak tuh sifat 18 yang ada di hati bapak? Coba lihat 18 ada gak? Pelan-pelan baca 18 ada gak? Cuman gelisah. Ya nggak boleh. Gelisah karena 18 nggak boleh. 5 nggak boleh. 1 juga nggak boleh. Kan itu penyakit hati. Jadi ntar rusak semua. Nggak boleh. Nah mohon bisa nggak tuh ngilangin? Bisa. Mohon petunjuk Pak Haji. Mohon petunjuk. Kebetulan saya itu kan kuasa hukum dari Putra Mahkota Solo. Berkaitan dengan ahli waris yang di tanah-tanah kerajaan Solo. Nah besok itu rencana minggu besok itu saya mau ngambil uang 22 miliar itu ganti rugi tanah yang di Kendal. Itu yang 10%, sisanya itu ada 430 miliar yang belum bisa diambil karena memang di samping dari kita juga dari pihak beberapa pengusaha itu pemerintah memang kayak seakan-akan menutupi gitu loh, nggak mau menyerahkan. Padahal uang itu sudah ada di pengadilan tapi tidak diserahkan kepada ahli waris. Nah, mohon tunjuk agar supaya besok minggu depan ini bisa kami eksekusi. Bisa, kan sekarang hari Jumat. Nah mulai nanti malam bapak coba sama ibu, ini kan ibu istri kan, saling koreksi aja. Bisa gak tuh sifat 18 jangan ada? Biar cair 22 miliar. Harus bisa introspeksi. Kedua, bapak bisa gak romantis sama istri tercinta? Bapak kesini naik apa? Naik mobil. Naik mobil. Yang nyupir siapa? Ada teman yang ngajak sini itu. Oh, jadi berapa orang kesini? 4 orang. Oh ya, gampang. Bapak nanti sampai di rumah coba romantis sama istri. Seperti yang saya ngajarin mbaknya sama suaminya. Ibu mau gak ngemot alat kelaminnya suami? Udah pernah belum? Alat kelamin suami dimot. Udah pernah belum? Belum? Bisa gak? Apa tak ajarin dulu? Jadi Pak, romantis Pak. Bapak romantis saja. Pernikahan udah berapa tahun sama ibu? 2015. Berarti 10 tahun ya. Nah bisa gak bu romantis bu? Udah 15 tahun. Pernah gak ibu selama 15 tahun nikah ngemot alat kelamin suami? Hah? Bos keluarin bos. Beda istri yang hobinya ngemot alat kelaminnya suami, rezekinya nggak pernah putus, ada aja rezekinya, Tuh, coba ibu praktekin. Emang ada Pak Haji? Ya ini kan ilmu kearifan lokal zaman nenek kita, simbah kita. Coba praktekin. Boleh gak Pak Haji aku di sini? Boleh. Haji Marco geser. Ada lagi? Ya. Yuk, itu kan kita baca alhamdulillah itu kan 999 kali ya. Terus 27 kali sehari. Nah itu dari jam berapa sampai jam berapa? Bebas. Bapak maunya dari bangun tidur sampai mau tidur boleh jam berapa aja. Sehari hitungnya dari jam 00 gitu maksudnya? Tidak, jam 00 kan waktunya baca Quran. Ya. Dari sholat subuh. Dari jam 5 pagi. Sampai jam 12 gitu berarti. Kalau jam 00 nggak boleh ngucap alhamdulillah, nggak boleh. Kan itu waktunya baca Quran. Nanti nggak selesai baca Qurannya. Terus gini Pak Haji, utang saya itu bukan cuma ke bank gitu kan, yang 400 itu ke perorangan juga ada gitu. Bos, kan tadi gue udah sabdain cair 10 miliar. Utang lo berapa? Amin. 400 anak. Nah, balikin 9 miliar 600 juta ke gue. Ya. Cair bos 10 M. Amin. Pasti cair. Kalau udah gue sabdain nggak pernah gagal. Nih Haji Marco sebelum ke RDAE kontrakannya berapa pintu? 6 pintu. Selama 7 bulan dia praktekin kontrakannya jadi berapa? 21 pintu. Haji Marco sebelum ke RDAE nggak punya ruko. Dia paksain 7 bulan praktekin ilmu RDAE. Rukonya berapa sekarang? 15 pintu. Kalau baca itunya berapa hari itu namanya sampai cair atau gimana? Sampai terkabul. Udah terkabul jangan dibaca lagi. Kan lo nanti kasus ketemu gue lagi di sini. Ya. Tenang aja.
Siap-siap aja. Terus. Oke? Ya. Ayo, sebelum saya tutup. Satu apa? lagi, untuk ngemutnya itu berapa kali sehari? Sekali boleh, Sekali. 2 kali lebih manjur, 3 kali lebih manjur. Oh iya. 2 kali aja dah. 2 kali. Mau ke Plaza Indonesia, pulang dari Plaza Indonesia sekali lagi. Berarti Pagi kalau ngemut emang langsung emang di tempat tidur, enggak di bangku nih. Masnya duduk, mbaknya duduk di bawah, diemut, bisa. Bisa. Enak. Tanya pakarnya, gurunya, ahlinya. Bisa. Oh gitu Pak Haji. Sip, cair 10M. Iya, ibu nyari suami. Ya, ayam kalkun. Sip, cair 10M. Cair 10M. Cair ya Mbak. Saya humor ya Mbak. Bos, gue humor ya bos. Humor ya Pak. Bos, gue humor ya bos. Oh iya.